Ya, langsung saja inilah alasan ya, 5 alasan atau terawangan Loli, anak Nikita Mirzani belum jenguk ibunya yang sudah 7 hari di balik jeruji besi penjara ya guys ya. Jadi kita langsung saja dengan yang pertama, terawangan saya yang pertama adalah kesibukan atau urusan pribadi ya. Loli mungkin sedang sibuk dengan aktivitasnya sendiri ya, seperti pekerjaan, pendidikan, atau urusan lainnya yang membuatnya belum sempat menjenguk sang ibu. Yang kedua adalah masih ada rasa canggung dan jarak ya emosional. Meskipun hubungan Loli dan Nikita Mirzani mulai membaik, kemungkinan ya masih ada perasaan canggung atau belum sepenuhnya nyaman bagi Loli untuk bertemu ibunya di situasi yang sulit seperti ini. Yang ketiga adalah lokasi dan akses untuk menjenguk. Bisa jadi ya Loli belum menjenguk karena kendala lokasi atau akses ke tempat ibunya ditahan, baik karena jarak, jadwal kunjungan yang terbatas, atau alasan lainnya yang bersifat teknis. Yang keempat adalah menghindari sorotan publik ya, mengingat Loli dan Nikita Mirzani adalah public figure ya, yang baru saja banyak konflik yang terjadi belakangan hari ya. Ada kemungkinan Loli ingin menghindari perhatian media atau komentar negatif dari masyarakat terkait pertemuannya dengan sang ibu di penjara. Kelima adalah alasan pribadi yang belum terungkap. Ada kemungkinan bahwa Loli memiliki alasan pribadi yang belum terungkap kepada publik, seperti pertimbangan emosional, konflik internal, atau hal lain yang membuatnya belum siap menjenguk ibunya dalam waktu dekat. Meskipun Loli dikabarkan akan menjenguk Nikita Mirzani, hingga kini belum ada kabarnya, dan alasannya masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat atau netizen tanah air. Nah, baik, kita lanjutkan dengan 10 poin penting yang mungkin mungkin mempengaruhi ya antara Nikita Mirzani, Loli, atau masalah dengan Fadel juga. Kenapa belum juga bertemu nih si Loli kepada sang ibu, atau Loli kepada si Fadel gitu. Mungkin saja kan, karena saat ini Nikita Mirzani sudah di penjara, ada kemungkinan besar ya si Loli juga menjenguk si Fadel. Ini kemungkinan besar juga ini loh. Nah, gitu. Karena sang ibu udah dalam balik jeruji besi, kan nggak tahu nih si Lolinya mau ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini jadi poin penting juga nih. Sekarang kondisinya Loli, keberadaan Loli ini kan jadi tanda banyak besar. Kalau nanti pun dia keluar gitu, jangan-jangan dia juga bertemu dengan si Fadelnya juga gitu loh. Baik ya, kita akan berikan 10 pandangan ya. Yang pertama adalah hubungan Loli dulu nih dan Nikita Mirzani yang membaik ya. Setelah mengalami ketegangan dan perpisahan selama kurang lebih 1 tahun, hubungan Loli dan Nikita Mirzani kini mulai membaik, meskipun awalnya sempat terlihat canggung. Keduanya sudah bertemu kembali dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Ya, kita lihat ya hubungannya mereka ya. Seperti itulah ya. Yang kedua adalah Loli berencana menjenguk ibunya di penjara. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengungkapkan bahwa Loli memiliki niat untuk menjenguk ibunya yang sedang berada di dalam tahanan. Namun hingga berita ini beredar, Loli belum terlihat menjenguk sang ibu secara langsung. Ya, ini sebetulnya Loli ini dibebaskan gak sih ya di dalam rumah itu gitu loh. Kalau bebas kan, kenapa sampai dengan 7 hari ibunya di penjara dia gak ada terlihat kesana datang gitu loh. Yang ketiga adalah kondisi Nikita Mirzani di penjara dalam keadaan baik ya. Meskipun mendekam di balik jeruji besi akibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindakan pencucian uang, kondisi Nikita Mirzani dikabarkan dalam keadaan sehat. Kuasa hukumnya memastikan bahwa dirinya tetap tegar maupun menghadapi situasi yang dihadapinya saat ini ya. Ya, terkait dengan kondisi Nikita Mirzani ya, bagaimana seorang yang hidup bebas, penuh dengan gelimang harta ya, hidup mewah, teratur gitu ya, kemudian tinggal di balik jeruji besi penjara yang penuh dengan batasan-batasan yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin nggak baik-baik saja. Yang aku lihat di sini ya, Nikita Mirzani itu nggak baik-baik aja gitu dengan kondisinya seperti itu. Kalau dibilang dia baik-baik saja, itu untuk membuat apa ya, netizen itu supaya nggak khawatir, keluarga itu supaya nggak khawatir gitu. Nggak ada lah orang yang di dalam penjara walaupun ditahan hanya sekian waktu gitu,
dia baik-baik saja. Tidak. Mungkin ucapan bisa saja, mulut bisa saja ngomong baik-baik saja, tapi batin, fisik itu pasti merasakan sesuatu yang sangatlah berbeda. Ya, yang kedua adalah dua anak Nikita Mirzani yang lain berada dalam keadaan sehat ya. Selain Loli, Nikita Mirzani memiliki dua anak laki-laki yang masih kecil dan remaja. Kuasa hukum Nikita memastikan bahwa kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan tetap mendapatkan perhatian yang cukup selama ibunya menjalani hukuman. Disinilah yang saya lihat ya, harusnya Loli yang sudah kembali gitu menjadi pengganti ibunya untuk mengurus adik-adiknya. Jadi fungsi Loli ini bukan kembali tanpa sebab ya. Pas beberapa waktu lalu kan dipaksa untuk kembali dan akhirnya bersama sang ibu, kemudian sang pacar Fadel mantannya di penjara. Tuhan memberikan ini semua karena memang ada maksud terselubung. Ya, tidak menutup kemungkinan karena Nikita Mirzani akan mendekam di penjara. Loli kembali ke rumah bukan sebatas hanya jauh sama Fadel, tetapi mungkin ini juga ya posisi Loli yang harus menggantikan, yang mungkin menggantikan sang ibu untuk menjalani bisnisnya mungkin, kemudian mengasuh anak Nikita Mirzani yang ditinggalkan sang ibu gitu. Ya gak mungkin lah kan mentok-mentok dirawat sama pengasuh gitu kan. Pasti harus ada keluarga, unsur keluarga di dalamnya. Yang kelima adalah Dr. Oki Pratama tentang tetap mendukung Nikita Mirzani ya. Setelah Nikita Mirzani ditahan, muncul tudingan bahwa sahabatnya Dr. Oki Pratama telah meninggalkannya. Namun kuasa hukumnya membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa Dr. Oki tetap setia, mendukung dan bahkan kerap menemani Nikita dalam kunjungan di penjara. Jadi Dr. Oki ini termasuk orang atau sosok yang diserang habis-habisan, dibombardir habis-habisan, termasuk dengan video yang terakhir terkait dengan dugaan ada hubungan LGBT dengan sosok presenter ya. Tapi itu adalah cara lawan untuk menjatuhkan Dr. Oki ya. Walaupun Dr. Oki menyatakan ya tudingan bahwasanya dia meninggalkan Nikita itu tidak benar, bahkan dia sering mengunjungi Nikita di penjara gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri ya buat Dr. Oki ya, menghadapi isu-isu yang ada di media sosial. Yang keenam adalah Loli kini menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik. Setelah kembali menjalin hubungan atau komunikasi dengan sang ibu, Loli tampak menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif. Ya, jika sebelumnya ia sering terlibat konflik dengan Nikita, kini ia terlihat lebih membuka dan mulai menerima kehadiran ibunya dalam kehidupannya. Ya, seperti itulah anak memang harus berbakti kepada orang tua ya. Yang ketujuh adalah pertemuan Loli dan Nikita Mirzani masih diliputi kecanggungan. Dalam pertemuan mereka yang pertama setelah tidak bertemu beberapa waktu lalu ya, Loli terlihat masih sungkan dan belum sepenuhnya nyaman berinteraksi dengan sang ibu. Bahkan ketika ditawari makan oleh Nikita, Loli menolak dengan alasan sudah makan sebelumnya. Yang kedelapan adalah Fadel Bajideh, mantan kekasih Loli yang kini di penjara. Ya, Loli diketahui sangat membela Fadel Bajideh ya, yang merupakan mantan kekasihnya. Namun saat ini Fadel telah mendekam di penjara, sementara Loli mulai kembali ke sisi ibunya. Hal ini menandakan adanya perubahan dalam kehidupan dan lingkungan pergaulan Loli. Yang kesembilan adalah Nikita Mirzani bersyukur atas perubahan sikap putrinya. Nikita Mirzani mengungkap rasa syukur karena akhirnya hubungannya dengan Loli Nikita berangsur membaik ya. Yang ke-10 ya, momen haru menjadi titik balik dalam hubungan ibu dan anak. Momen pertemuan dan pelukan antara Nikita Mirzani dan Loli menjadi titik balik dalam hubungan mereka yang sebelumnya penuh dengan ketegangan dan perselisihan. Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun ada konflik dan perbedaan di masa lalu, hubungan ibu dan anak selalu memiliki peluang untuk diperbaiki ya. Jadi itulah pandangan-pandangan yang bisa saya sampaikan terkait hubungan Loli, Nikita serta Fadel ya. Jangan nanti kebebasan Loli ya setelah nggak ada ibunya ini kembali lagi ke waktu-waktu sebelumnya yang dimana banyak sekali konflik-konflik yang terjadi, isu-isu miring yang dilakukan oleh Loli. Ya mudah-mudahan bebas tidak adanya Nikita Mirzani tetap diawasi ya Lolinya gitu. Jangan juga ada nanti pemberitaan
Loli bebas dan menemui Fadel. Waduh, aku nggak berpikir sampai ke situ, tapi ini pandangannya merujuk ke situ gitu loh. Fadel dijumpai sama Loli gitu. Setelah lebih parahnya Loli menjumpai Fadel dulu gitu di penjara, bukan ibunya dulu. Wah, itu lebih luar biasa sekali, hot, lebih hot gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja, kita nanti lanjut di part berikutnya.